Ya, kita masih ingat kita bicara apa yang materi hari Sabtu, ya, membicarakan tentang dosa, ya. Nah, ini adalah hal yang krusial, kan, dalam Kristenan, dalam agama, mungkin bukan cuma Kristen, dalam agama, hal tentang dosa adalah satu yang apa penting sekali. Kenapa pentingnya? Ya, apa coba kita diskus apa manfaat kita mengerti tentang dosa dan bisa bisa istilahnya mengatasi itu, ya. Eh, ada yang tahu, bisa share ya. Ini ini kita ngomong dosa itu apakah hanya urusannya soal rohani, spiritualitas, artinya urusan gereja gitu ya dengan Tuhan, atau sebenarnya menyangkut hal apa saja gitu. Ya, Grace, gimana Grace? Kalau dosa apa yang dibayangkan nih kalau kita belajar tentang dosa itu? Sebenarnya kalau tentang dosa itu Pak, nggak hanya dalam makna rohani. Jadi kayak maksudnya dosa pun kita bisa lihat dari sisi kehidupan jasmani kita. Jadi kayak kita memahami bahwa ketika kita berbuat dosa itu pun ketika secara rohani bahwa itu adalah ada hubungannya antara hubungan kita akan berpengaruh atau memiliki dampak antara hubungan kita nanti dengan Tuhan. Tapi secara dunia juga atau secara jasmani dari diri kita tuh sebenarnya dengan kita memahami dari sisi yang lain itu eh, kita bisa membuat atau membatasi diri kita untuk tidak membahayakan atau masuk ke dalam suatu hal yang sebenarnya eh, memang Tuhan tidak inginkan kita masuk ke sana. Jadi kita bisa Ya. menjaga apa ya hidup kita gitu, Pak. Jadi Kalau dari sebenarnya saya. jadi sebenarnya itu mencakup bukan urusan doa ke gereja gitu ya, Grace ya, tapi sebenarnya apa ya, eh, ber, berkontribusi terhadap hidup kita sehari-hari gitu ya. Gitu. Oke, yang lain ada apa yang dipikirkan kalau kita membicarakan tentang dosa gitu, terutama dalam mungkin aspek kerohanian ya. Ini kenapa pentingnya memahami tentang dosa ini? Ya, Yanti atau siapa? Bebas, bebas. Ini secara umum aja, secara umum, ya. Atau Pak Tadus deh, boleh deh kalau belum ada. Ya, kalau kita tahu dan mengerti mengapa dosa itu begitu penting kita mengerti, karena itu berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita dan juga menentukan masa depan hidup kita sebenarnya. Hmm. Sehingga kita tidak sembarangan dalam hidup. Yesus sendiri bilang Yesus itu adalah terang dan Yesus menawarkan terang kehidupan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam terang itu, otomatis kita ada di dalam gelap. Nah, kalau hidup hidup kita di dalam gelap itu artinya kita hidup tanpa tujuan. Ya. Nah, tujuan hidup kita tidak punya tujuan hidup yang jelas, apalagi berkaitan dengan nasib kekal kita. Nah, sehingga kita bisa punya kondisi hati yang apa namanya siap, kondisi hati yang betul-betul sungguh-sungguh mempersiapkan diri ini, sungguh-sungguh punya respon hati yang benar di dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga hidup kita itu bisa dilihat orang, ya, dilihat orang, bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, karena kita tahu persis kalau uh, dosa yang Recording in kita mengerti, progress. dosa yang kita pahami, karena dosa itu menghalangi, menghambat kita dalam segala aspek kehidupan kita terhadap hal-hal yang baik. Mungkin itu saja Oke, secara bebas dari saya. oke, Pak Tadus, thank you ya. Uh, bahasanya masih sangat rohani, Pak Tadus. Gak apa-apa. Maksudnya gini, eh, orang kalau bicara dosa ya, itu kalau secara kita ngomong kita kan kumpul ini kan karena beragama atau pengikut Yesus kan, artinya ya urusan acara rohani kan, ya. Dan
kalau kenal kata dosa kan bukan cuma urusan orang Kristen kan, agama-agama lain itu dosa juga matter, apa penting, benar nggak? Ya, karena penting kenapa? Karena mereka juga tahu ya dosa inilah yang menyebabkan mereka bisa masuk neraka kan gitu. Ya, mereka agama-agama kan percaya namanya agama itu percaya ada kehidupan kekal, betul nggak? Kehidupan setelah kematian, benar nggak? Ya, ada kehidupan setelah kematian. Dan yang menyebabkan orang nanti setelah apa kematian ada dua nasib masuk surga atau neraka kan gitu ya, secara simpel gitu kan. Ya, agama secara umum gitu kan, kalau kamu baik masuk surga, nggak baik masuk neraka. Nah, nggak baik karena banyak dosa. Apa kalau baik banyak pahala, kalau masuk neraka karena banyak dosa gitu. Jadi dosa itu yang seperti kemarin ya, pengertian kemarin adalah melanggar hukum Allah kan ya. Kalau agama ya itu yang melanggar yang hukum yang tertulis atau peraturan atau syariat istilahnya. Kalau orang Yahudi itu hukum Taurat. Ya, kalau kamu melanggar ya itu dosa gitu. Jadi urusannya apa ya, dibawa ke apa ya? Dibawa kepada ini kamu menentang Tuhan ya, menentang Tuhan gitu. Nah, eh, sekarang ini kita seperti memisahkan, bener nggak ya? Kalau namanya dosa itu ya apa perbuatan yang apa namanya ya jelas-jelas itu melanggar perintah Tuhan, misalnya ya membunuh, terus apa mencuri, korupsi, mencuri kan korupsi salah satu tindakan itu ya, yang secara moral umum itu jahat ya itu berdosa karena jelas-jelas gitu ya. Tapi eh, oh, kadang gini, jadi ada fenomena ya. Yang penting saya tidak melakukan eh, perbuatan jahat gitu ya. Eh, Setia di gereja, ya ikut pelayanan, pokoknya saya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak seterusnya gitu. Dan merasa sudah tidak berdosa gitu ya. Apalagi ya yang dalam kutip mungkin aku sebut bisa sebut ya agak agak kasar itu konyolnya itu di agama Kristen Kristen yang secara sempit dipahami bahwa dosa sudah diselesaikan, benar nggak? Diselesaikan di kayu salib. Jadi gimana? Even kalau mengalami dosa berat kayak gitu kan sudah ada apa namanya kemarin istilahnya ada penangkalnya, kayak ada abad penangkalnya, benar nggak? Ada apa penangkalnya apa tau nggak? Kalau di kekristenan itu penangkal adanya dosa apa? Hah? Apa penangkal dosa? Ada Kalau pengampunan Tuhan, ya darah darah Yesus. Yesus itu yang katanya nggak dipunyai agama yang lain. Kita lebih istimewa karena ada darah Yesus gitu. Padahal kan kita tahu darah Yesus tidak hanya untuk orang Kristen kan, ya penebusan Kristus itu untuk seluruh dunia, bener nggak ya? Nanti kita belajar. Artinya eh, justru ya di kekristenan ini itu lebih ada bahayanya. Apa tahu nggak bahayanya? Karena merasa dosa sudah selesai, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus sehingga kita ya ikut selesai gitu. Benar nggak? Ya. Nah, ini yang mau apa namanya kita bahas nih. Jangan sampai kita salah mengerti tentang dosa ini sehingga tidak mencapai tujuan dari kekristenan itu sendiri, ya tujuan dari Yesus yang yang sebagai soko guru, sebagai tonggak ya pengajaran kekristenan gitu kan, pengikut Kristus kita kan sebenarnya pengikut Kristus. Jadi apa yang sesungguhnya Kristus tuju itu jangan sampai miss, jangan sampai meleset gitu. Nah, yang saya mau katakan begini ya, eh, urusan dosa ini terkait dosa itu sebenarnya benar-benar tadi dikatakan baik Grace maupun Pak Tadus mencakup seluruh hidup manusia ya, seluruh aspek sebenarnya ya, eh, karena dari definisi dosa itu sebenarnya apa? Dosa itu adalah kemelesetan kan, tidak mencapai sasaran, kemelesetan. Jadi sangat luas, bukan bicara soal
menentang hukum Allah yang kelihatan, yang tertulis, ya. Tapi kalau meleset dari kehendak Allah, yang Allah kehendaki, ya itu berdosa. Nah, kehendak Allah itu bukan, tidak bisa hanya dibatasi urusan gereja, urusan liturgi, urusan yang jelas-jelas sudah diatur lah ya oleh agama gitu ya. Tapi juga urusan sehari-hari kita. Nah, contohnya mungkin secara konkret gini lah ya. Nah, saya menghubungkan ini ya. Eh, yang kemarin Grace bertanya waktu sesinya Pak Roni gitu kan, ya sesinya Pak Roni nih ya, mengenai apa judulnya apa hari Selasa kemarin itu, apa naikkan misal hidupnya, ini ada Naikkan hubungannya. mistar hidup. Nah ini Grace, ini ada hubungannya dengan materi saya nih ya, jadi ini saya juga exciting nih, menarik nih ya. Ada hubungannya dengan itu, jadi gini ya, eh, jadi apa yang kita sebut berdosa itu ya, itu harus diperluas ya. Segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, ya itulah sebenarnya meleset kan ya. Mau melesetnya ya 90 derajat, 30 derajat, atau 5 derajat, atau 1 derajat, atau 0,1 derajat, ya namanya meleset, tetap meleset. Ya. Nah, ini saya mau katakan bahwa yang kemarin contoh nih, saya ada lupa tadi ya, contohnya Pak Rodi kemarin kan, dia awal-awal waktu dia usaha, merekrutkan banyak orang Kristen, benar nggak? Masih ingat nggak? Ya, orang orang ya orang Kristen dulu lah, kan kita seiman, saudara seiman gitu. Tapi apa yang terjadi? Kesaksiannya gimana? Setelah berapa lama dia kapok ya? Benar nggak? Kalau saya ingat-ingat gitu. Karena waktu itu saya dengerin masih di mobil itu. Gimana ya Pak Tedus? Masih ingat nggak? Iya, kan tadi bilang orang Kristen kok banyak apa namanya tidak tough, tidak kuat, Ah, udah menyerah. ya, Itu persoalannya. persoalannya begitu ya. Dan tahu nggak ya, eh, orang Kristen yang dimaksud itu merasa itu nggak masalah karena dia tetap rohani. Kenapa? Saya dengar cerita yang sama dan saya ngalami juga gitu ya. Karena tidak tough, tidak dari sisi kualitas pekerjaan masih di bawah rata-rata gitulah ya Pak Tadus ya kemarin ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya tidak sesuai target. Terus sering apa namanya absen atau sering tidak melakukan sesuai yang ditentukan karena alasan apa? Alasannya rohani, alasannya dia sibuk pelayanan, ya. Eh, Targetnya harus Senin. Ini kan kamu janji Senin selesai karena presentasimu selesai karena akan dipakai. Terus nggak selesai. Alasannya Minggu saya sampai malam Pak pelayanan gitu. Dengar kan cerita-cerita itu ya. Jadi secara kualitas kok begitu. Dan orang ini ya merasa itu nggak masalah. Kenapa? Kan saya lebih mengutamakan Tuhan. Saya lebih mengutamakan Tuhan melayani saya malam sehingga saya menomorduakan janji saya terhadap rekan kerja, terhadap pekerjaan di kantor gitu ya hari Senin karena saya melayani Tuhan nih, lebih penting melayani Tuhan ya. Urusan kantor kan urusan dunia. Nah, sih dengar nggak? Urusan dunia. Urusan kantor dan sebenarnya urusan kuliah juga urusan dunia. Kan ada mungkin Grace teman-temannya ya yang sangat rohani. Temu nggak ada teman-teman yang sangat rohani sehingga saya nggak apa-apa, nggak kuliah nggak apa, saya mau pelayan aja gitu misalnya. Tapi tidak bertanggung jawab artinya itu excuse aja gitu. Ya nilainya jelek karena dia merasa ya nggak apa-apa nilai jelek, yang penting saya melayani Tuhan gitu kan. Ya benar nggak? Nah ini yang eh, apa namanya orang salah apa namanya mengerti tentang kehendak Allah ini. Kalau salah mengerti kehendak Allah, berarti salah juga tentang apa yang disebut dosa itu, ya. Nah, aspek bahwa pengertian tentang dosa itu mencukupi seluruh hidup, ya, itu sebenarnya sangat nyata di kehidupan orang Israel. Nah, apa contohnya? Ya, semua diatur loh di orang Israel itu ya, bahkan makan gitu ya, makan, berdoa, waktu berdoa, terus mungkin hal-hal keseharian itu diatur.
ya. Misalnya nggak boleh makan makanan tertentu dan seterusnya. Jadi aspek kesehatan diatur dan pengaturan ini. Jadi kalau kamu apa makan yang dilarang, yang haram gitu, itu berdosa kepada Tuhan, ya. Benar itu pelanggaran terhadap Tuhan, gitu, ya. Jadi dianggap tidak suci lagi, tidak kudus lagi karena kamu melanggar perintah, ya. Padahal kalau sekarang dinilai, kenapa Tuhan itu melarang itu, ya, ada alasannya, ya, ada alasannya. Memang alasannya memang kesehatan karena waktu itu bangsa Israel, bangsa budak tidak tahu pengetahuan dan terbukti kan apa yang dilarang waktu perjanjian lama juga itu satu yang baik gitu kan. Tapi sekarang kalaupun kita misalnya makan ya sekarang kan kita orang Kristen memang tidak dilarang makan ya, babi, makan itu kan ya. Artinya kalau kita makan itu tidak dianggap melanggar kekudusan Allah gitu ya. Tapi sebenarnya tetap juga disebut berdosa dalam kutip kalau kamu tidak bijaksana. Kalau kamu melakukan itu seperti kata Paulus apa tidak bermanfaat dan tidak berguna, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, malah merusak tubuh, ya itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah kan? Kalau tidak sesuai kehendak Allah artinya meleset, ya. Nah, jadi di sekarang ini yang terjadi pemisahan gitu ya, pemisahan ini urusan gereja, urusan rohani, ini urusan jasmani, ya urusan ya hidup sehari-hari itu benar-benar dipisah gitu. Ya, Senin sampai Jumat gitu kan. Itu urusan ya kerjaan lah. Pokoknya Tuhan nggak perlu dilibatkan lah ya. Nah, nanti Sabtu Minggu baru ngomongin firman, Alkitab, pelayanan, dan seterusnya. Nah, yang kita mau bangun di komunitas ini sebenarnya Bapak Ibu, ya, Kristen itu benar-benar mencakup semua aspek kita, ya. Jadi harusnya gini, kalau kita makin rohani, disebut makin rohani ya, makin mengenal Tuhan, makin diisi firman, penuh nih, firman tuh makin penuh, makin mengerti, harusnya kualitas hidup kita di segala aspek ya harusnya bertambah tinggi kualitasnya. Ya. Jadi, kawan kita bekerja ya kita menjadi kalau yang teladan yang dinilai orang itu oke gitu, kualitas tinggi gitu ya. Karyawan teladan yang bertanggung jawab, yang tidak pantang menyerah gitu. Ya, kalau kita di sekolah, di kuliah itu kita menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab, yang punya nilai yang bagus ya, yang tidak di bawah apa-apa. Ya. Mestinya ya itu ke situ imbasnya. Gitu. Nah, kalau kalau ini tidak terjadi, nah itu yang apa namanya kita mau uh, apa lihat secara detail gitu ya. Jadi seperti yang dibahas kemarin ya yang naikkan mistar hidupmu itu kan mendorong kita untuk naikin kualitas hidup kita, prestasi kita gitu ya. Karena sebenarnya itu juga kehendak Allah untuk kita memaksimalkan potensi yang Tuhan kasih gitu. Jadi Bapak Ibu kan dengar ya bahwa tahu tentang perumpamaan talenta kan? Perumpamaan talenta yang diberi 5, diberi 2, diberi 1 ya, masing-masing yang berbeda. Ini kan tidak bicara tentang apa namanya eh, hal yang jahat. Artinya gini, orang yang diberi 1 talenta itu kan apa yang dilakukan? Dia menguburkan, benar nggak? Dikuburkan loh, ya talenta itu. Dia tidak dijual, dia disimpan sendiri, atau dia dibuang, dia tetap bertanggung jawab dengan menjaga. Nah, ini tidak ada unsur kejahatan moral umum loh, karena dikasih oleh tuannya, oleh pengusaha kaya itu, misalnya 1 talenta dia jaga, dia tidak dia korupsi gitu, dia tidak hilangkan, ya. Tapi apa yang dikatakan oleh apa namanya? Nah, saya buka ya, apa yang dikatakan oleh nanti aja, yang dikatakan oleh uh, tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dengan kata jahat loh.
kata-kata jahat di situ, jahat dan malas gitu. Jadi ya jahatnya kenapa? Karena kamu tidak memaksimalkan apa yang kamu punya. Ya, jadi memaksimalkan apa yang kamu punya itu semua aspek gitu ya. Talenta itu bukan bicara soal uang ya saja ya, tapi dan bukan juga bicara bakat-bakat kita, tapi itu bicara modalitas ya atau mau apa ya, apa yang kita punya ya, baik pikiran, kecerdasan, ya, keluarga, kekayaan, apapun ya. Setiap orang memang punya porsinya, ya tidak bisa disamakan. Ada yang diberi lebih besar oleh Tuhan, ada yang lebih sedikit. Nah, itu bicara modalitas. Jadi modalitas yang Tuhan beri, Tuhan menuntut untuk dikembangkan. Ya, jadi kalau teman-teman yang ini masih kuliah, masih sekolah gitu ya, punya modalitas apa? Kesempatan untuk belajar, benar nggak? Nggak semua orang punya kesempatan kuliah, benar nggak? Nggak semua loh, ya. Ada yang bisa kuliah karena campur tangan orang lain, benar nggak? Kalau dari keluarga sendiri nggak mampu, ada beasiswa, ada orang-orang yang menolong, ya. Ada orang yang mengenalkan kita ke satu sekolah yang memberi beasiswa, ya. Kita dikenalkan oleh orang lain, oleh seseorang yang membiayai kita, gitu. Jadi itu suatu anugerah, suatu modalitas, gitu. Apalagi kalau yang orang kuliah karena benar-benar disupport, ya, biayai, dibayarin. Kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam kuliahnya, tidak ya maksimal ya, ya tidak berusaha mencapai nilai yang terbaik ya, ya itu sebenarnya itu berdosa, disebut berdosa, meleset itu ya. Nah, jadi yang nanti ke dalam makin dalam Bapak Ibu ya, kalau kita bicara hal rohani ya, sebenarnya kita harapkan tuh impact-nya bukan hanya soal kita kelihatan alim aja dari luar ya, tapi memang ada perubahan hidup yang signifikan, yang radikal ya, dalam semua aspek. Ya. Kita harus dikenal sebagai pribadi yang berkualitas dalam lingkup kita, apapun lingkup kita. Ya, di sekolah, di keluarga, di tempat pekerjaan, ya. Harus ada kualitas apa ya, pribadi yang orang luar mengakui. Nah, itu sebenarnya justru penginjilan yang benar, yang efektif gitu ya, karena kita menginjili orang atau memberitakan kabar baik orang itu dengan apa? Teladan, dengan bukti konkret ya kualitas hidup kita. Nah, itu yang saya sendiri rindu teman-teman di Zoom ini ya. Firman yang terima itu bukan sekedar tahu ayat firman saja ya, tapi benar-benar ini memberi kontribusi, memberi apa ya, pengaruh kita untuk makin berkualitas, termasuk apa Bapak Ibu? Kecerdasan kita. Ya, saya percaya kalau kita makin menggeluti firman yang benar, ya, dan firman itu kita renungkan siang malam, terus kita berusaha lakukan, ya, itu membuat kita makin cerdas. Saya percaya itu. Makin tajam pemikiran kita, makin bijaksana, ya, makin kita bisa melihat persoalan itu lebih luas, lebih apa namanya tinggi ya perspektifnya sehingga bisa memberikan respon jawaban yang sangat baik, sangat wise, sangat bijak. Nah, ini yang tujuan yang kita mau uh, capai ya. Nah, kemarin saya menyebutkan ada tiga perspektif dosa yang benar ya. Masih ada yang ingat nggak? Sorry sorry. Tuh, perspektif tentang dosa yang benar ya. Bisa ada yang menjelaskan ya apa ada tiga itu apa aja? Nih, pertama adalah tentang kemelesetan. Nah, uh, mungkin teman-teman ya supaya refresh gitu ya. Coba nggak apa-apa jawab aja. Ya, kalau masih belum mengerti jadi belajar gitu ya. Apa perspektif tentang dosa yang benar? Soal kemelesetan itu maksudnya apa? Ada yang bisa jelasin? Ya, Ana mungkin Ana tahu siapa?
Ayo, yang tentang ini apa? Tentang keplesetan itu maksudnya apa nih? Pengertian sendiri aja, ya. Kalau Hal yang bertentangan. gimana? Coba ulangi. Ya. Kalau dari saya, Pak, kemelesetan itu eh yang saya apa sih yang saya pahami, Mm-mm. kemelesetan itu artinya tidak sesuai dengan target. Jadi kayak ketika kita mengalami kemelesetan itu berarti kita tidak sesuai seperti eh, apa yang telah Allah rencanakan sebenarnya. Jadi kayak Mm-mm. kita sebenarnya sudah dirancang untuk sesuatu yang ingin Allah capai, tetapi kita meleset dan terjatuh gitu, Pak. Ya, Kalau dari ya. saya. Contoh-contoh apa aplikasi yang kamu dapat nggak dengan pengertian ini, terus kamu bisa melihat dosa sekarang seperti apa? Ada nggak yang kamu, oh setelah mengerti ini saya baru tahu nih, yang tadinya saya anggap bukan dosa, ternyata, oh ini dosa juga gitu. Ada nggak contoh-contoh itu? Banyak contoh Banyak. kecil. Saya juga banyak. Wes. Aduh, contoh kecil sih sebenarnya, Pak. Kayak em, kemarin teh pas kuliah, eh, jadi kan masih sempat kena beberapa semester yang COVID kan, Pak. Mm-mm. Terus kayak kita dikasih ujian. Nah, otomatis ujiannya mengerjakan dari kosan atau dari rumah. Mm-mm. Nah, kalau ujiannya di kertas ujiannya tuh kayak kerja masing-masing gitu. Tapi karena ini kerjanya kayak online, jadi kayak maksudnya apa ya, kerjanya nggak yang di kelas. Biasanya kan kalau di kelas ada pengawas ya Pak, maksudnya dosennya ada. Nah, kalau misalnya yang online tuh berarti kayak kita bisa ngehubungin teman-teman kayak, kamu udah nomor berapa? Eh, aku nggak tahu nih jawaban nomor yang ini gitu. Jadi kayak sebenarnya itu dulu kayak ya udah sesuatu yang diwajari sebelum mengerti soal kemelesetan ini. Mm-mm. Tetapi pada akhirnya kayak oh di sini tuh kita diajari buat eh jujur sama diri sendiri dan jujur sama apa yang kita kerjakan, dan itu kita udah meleset kayak kita udah nggak sesuai sama rancangan yang sebelumnya gitu, Pak. Mm-mm. Itu contoh kecilnya. Iya, betul. Ada yang lain yang mau itu? Contohnya nih di soal kemelesetan tuh. Mungkin dari saya, Pak. Iya, silakan. Siapa nih? Yang dimaksud kalau menurut saya, kalau yang dimaksud dari meleset itu adalah tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, di mana yang menjadi sasaran itu adalah kehendak Allah. Oh, ya. Kehendak Allah ya. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu dan meleset atau tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka itulah yang dikatakan dengan dosa. Mm-mm. Yang Ada contoh dimaksud konkret dengan nggak? Ya, contoh sebelumnya apa? Sebelumnya berpikir bahwa ini sih bukan dosa, gitu. Tapi setelah ini, oh ya ini juga dosa juga karena ternyata. mungkin Nah, mungkin contoh konkretnya misalnya kita berbuat baik kepada orang. mm-mm. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang, kadang kita pikir bahwa itu sudah baik, sudah benar. Tapi Mm-mm. kadang juga meleset. Kenapa meleset? Karena mungkin kita berbuat baik kepada orang, tapi dengan motivasi yang lain. Mungkin Mm-mm. supaya dipuji orang atau disanjung oleh orang lain. Orang lain. Oh ya, supaya kelihatan baik gitu ya. Itu seperti Iya, Pak. apa? Ahli Farisi kan? Iya, Taurat. Pak. Itu kan ada tuh di sini Tuhan Yesus ya. Kamu Iya. doa di pasar, doanya keras panjang-panjang tuh, ya kan? Itu berdoa baik gak? Baik kan? Tapi karena dosanya, berdoanya untuk mencari penghormatan, mau mau disanjung, ya nggak akan dapat apa-apa. Dan kata Tuhan juga, kamu sudah mendapat upahnya, ya. Ya itu, nah masalahnya gini teman-teman ya, saudara semua, ya.
kita tahu itu artinya dosa meleset dari kehendak Allah. Masalahnya kan kehendak Allah ini itu bukan sesuatu yang clear ya, yang jelas banget kan, bener nggak? Ya karena kita kekristenan tidak ada hukum tertulis ya. Sebenarnya kalau agama yang punya hukum tertulis secara jelas itu lebih mudah loh, bener nggak? Kayak orang Yahudi itu menurut saya jauh lebih mudah karena ada petera gitu. Sudah ada sekian pasal yang harus dia lihat gitu ya. Pokoknya kalau kalau sudah memenuhi semua ya itu berarti saya sudah beres dosanya, sudah tidak ada dosa, gitu kan? Itu juga yang kita belajar dari kisah orang muda kaya itu, ya dia berani menghadap Tuhan karena saya sudah melakukan semua. Tapi ternyata kan Tuhan, nah itu belum sempurna, jadi masih ada kemelesetan, ya. Nah itu yang uh, kita mau belajar. Jadi dari mana kita makin peka? Ya makin harus tahu firman Tuhan, bener nggak? Ya kan? Kalau kita makin tahu kebenaran, ya kita akan makin tahu kehendak Allah seperti apa. Dan kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa yang sungguh-sungguh, gitu ya, kita melatih telinga rohani kita, ya, kita akan makin bisa membedakan, gitu, mana ini kehendak Allah, mana yang bukan, ya, mana ini yang bisikan dari si jahat, mana yang memang ini Tuhan yang kehendaki. Itu kita akan jelas semakin peka dalam keseharian kita, ya. Ya contoh kalau buat saya sangat signifikan sekarang tuh ya. Dulu tuh saya apa sangat hobi nonton ya, nonton bioskop tuh, Bang. Itu sebagai tempat apa namanya refreshing ya, refresh gitu ya. Tapi setelah sekian berjalan belajar firman yang murni, firman kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Saya merasa kalau nonton yang film yang tadi tidak bermanfaat dan tidak berguna, ya itu udah satu kemelesetan yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, itu real gitu. Kalau sekarang saya malah lebih jauh lagi yang masih masih bolong-bolong itu ini apa ngikutin berita politik. Saya kan suka politik gitu ya. Kalau ada di YouTube apa heboh gitu apa tentang politik itu saya apa demen gitu ya. Apalagi kemarin sidangnya Luhut Pak Luhut tuh ya. Saya apa tertarik tentang dinamika itu gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan itu dengan tujuan yang benar dan waktu yang tepat ya tidak merugikan waktu yang lain ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah bablas istilahnya ada batas ya kita tahu nih kita sendiri yang tahu batasnya di mana ya. Dan akhir ini saya gini kesaksian bahwa teman-teman ya untuk bisa mengerti kehendak Tuhan itu sebenarnya memang mustahil tapi bukan suatu yang tidak bisa dicapai. Mustahil kalau kita melakukan sendiri. Tapi kita akan bisa capai kalau bersama Roh Kudus. Ya. Seiring benar-benar sungguh-sungguh belajar firman ya. Mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun nggak kelihatan. Tapi setelah sekian lama, kita akan menyadari, oh iya, sekarang saya makin peka ya hal ini ya. Yang kedua, kalau saya tuh apa ya, intuisi terhadap orang, sifat orang itu makin peka gitu. Kadang-kadang saya ketemu orang, wah ini orangnya gini, sifatnya gini. Belakangan apa benar kejadian gitu ya. Ini saya ada pernah merasa nggak sek sama orang gitu dia minta dokumen apa, wah, padahal itu untuk proyek gitu ya. Saya nggak merasa nggak sek jadi nggak saya kasih. Benar setelah itu ada kejadian yang untung nggak saya kasih gitu. Nah eh, kalau kita mengerti tentang dosa dan kemelesetan kita bisa ke track itu gitu. Tapi kalau dosa hanya sekedar dipahami ya tadi ya melanggar hanya pelanggaran aturan tertulis ya nggak akan bisa sampai ke situ. Benar nggak teman-teman? Ya. Jadi kalau dengan mengerti ini kita harusnya makin tepat ya, makin tepat. Terutama dalam menggunakan waktu tiap hari ya. Jadi sebenarnya soal meleset tidak meleset itu nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ya, Bapak Ibu, nah, saudara-saudara semua. Cukup ya kita keker kita lihat ya itu day by day, hari demi hari. Bangun tidur kita sudah pasang ya, alarm kita untuk peka ya. Eh, awali dengan doa
berdoa pagi itu saya hancurkan, ya, karena itu meresetting semua fokus kita hari itu, ya, semua yang mendesak kita bisa kembaliin, kita fokus hari itu. Jadi kita mengevaluasi harian gitu. Setiap hari itu kita evaluasi ini, oh jam, bahkan jam-jam tertentu yang kita meleset mana, yang masih sudah on the track mana, ya. Jadi kita mau ngomong apa, ya, kita waktu nyetir juga gimana sikapnya, itu udah apa namanya, bicara soal kesucian hidup di situ, ya kan. Artinya kan kalau tidak berdosa itu berarti suci, ya, suci dalam konteks tidak meleset kan, ya, tepat sasaran. Nah, ketidakmelesetan itu benar-benar kita bisa pantau day by day apa yang kita apa lihat dalam keseharian kita. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, tentang apa, teman-teman? Nah, tentang kodrat dosa. Ini juga penting, ya. Apa yang dimaksud dengan kodrat dosa? Coba, ini pengertian tentang dosa, tentang kodrat dosa itu menjadi penting kenapa? Apa yang dimaksud dan mengapa penting? Ada yang ini, ya, kita pendalaman aja nih, ya. Ini sebenarnya persiapan kuis. Ini persiapan kuis ini. Apa? Yanti, gimana Yanti? Ada yang mau, kodrat dosa itu apa? Dosa itu seperti taran perilaku yang Pakai bahasa kamu sendiri. Nah, ini memang sudah tulisannya, tapi kalau nggak ngerti tulisan ini, ya nanti nggak dapet sesuatu gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau belum ngerti, di mana yang belum ngertinya? Apa? Kodrat dosa itu maksudnya apa? Kodrat dosa. Ada yang bisa jawab? Apa maksud kodrat dosa? Yang pengertian kita sendiri aja, ya. Pak Daniel, kemarin kan nanya nih, Sabtu lalu nih. Pak Daniel monitor, Pak Daniel. Ada, belum. Apa maksud kodrat dosa, Pak? Pak Daniel, maksudnya kodrat dosa itu apa? Hmm? Apa-apa, ini kan ini bebas aja. Mungkin saya Pak, Ya, silakan. mungkin kalau dari saya kodrat dosa itu adalah dosa yang sudah melekat pada diri manusia. Jadi Gimana manusia maksudnya? sejak lahirnya sudah berdosa sejak lahir. Maksudnya Kan dosa berdosa itu sejak lahir tuh gimana? mungkin dari dosa dari Adam dan Hawa mungkin Pak ya. Apa itu maksudnya dosa dari Adam Hawa itu gimana? Dosa dari Adam dan Hawa itu kan akhirnya terbawa sehingga semua manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi semua manusia itu punya apa nama sinful nature, Ah, potensi untuk melakukan dosa. ya, ya, potensi untuk melakukan dosa. Jadi kata kuncinya di potensi, ya. Ini kan ada gambar Iya, pegas, ya. Pegas, tahu nggak? Pegas itu punya energi nggak? Ada iya, energinya kan? Potensi kalau ditekan dia akan melawan, ya kan? Nah itu, ya. Jadi eh, kelihatannya kita tidak melakukan dosa, ya, tidak apa istilahnya, tidak mencuri, tidak membunuh dan seterusnya, nggak kelihatan, ya. Tapi sebenarnya di dalam itu ada apa namanya? Ada sesuatu, ya, ada monster, ada gaya gaya pegas dosa ini, pegas dosa. Jadi kalau
nanti di-trigger dipicu oleh sesuatu, dia muncul gitu. Nah, ini tugas kita mematikan nih supaya di pegasnya ini kalaupun disentuh nggak mantul lagi gitu. Ya. Ini yang apa namanya, kita mau belajar mematikan, menyelesaikan kodrat dosa. Karena apa? Karena inilah tanggung jawab kita. Ya, ini yang tidak diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita harus menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Memang bersama dengan Tuhan, ya, bersama Roh Kudus dalam hal ini, ya, karena Roh Kudus yang memberitahu. Tapi ada apa, kontribusi kita, ada andil kita. Artinya kalau kita nggak mau ya nggak selesai. Yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus, ingat itu benar-benar, ya, eh, apa, hukuman dosa atau apa, kita dalam lingkup kerajaan kegelapan, ya, kita sudah pasti dalam kerajaan kegelapan yang pasti akan dibawa ke neraka, kita dibebaskan di situ sehingga kita tidak otomatis masuk neraka, ya, dan ada pemulihan hubungan, ya, ada pendamaian dengan Allah. Ya, artinya kita sebenarnya kalau mau bahasa gampangnya, Tuhan Yesus itu, pengorbanan Tuhan Yesus itu menyebabkan kita punya kesempatan, ya, untuk kembali kepada Allah, kesempatan membangun hubungan dengan Allah, punya kesempatan untuk mencapai, ya, kualitas manusia yang tidak bisa berdosa. Ya, kalau tidak ada pengorbanan Yesus nggak mungkin, manusia pasti cenderung akan berdosa. Tapi begitu ada korban Yesus, ya, itu kesempatan kita mematikan potensi itu sehingga, ya, walaupun kita di-trigger, dipicu oleh situasi lingkungan, tidak akan menyebabkan kita melakukan kesalahan, dosa lagi. Nah, ini yang poin penting kita ini, gitu, menyelesaikan ini gimana caranya. Nah, itu yang kita belajar di Zoom ini, gitu. Nggak gampang, ya. Butuh banyak pembicaraan, wawasan, pendalaman, kerja keras untuk mengerti. Nah, menyelesaikan kodrat dosa ini sebenarnya tugas sepanjang hidup kita. Dan ini, ya, saya katakan pribadi, jauh lebih sulit daripada masalah-masalah hidup kita sehari-hari. Ya, jauh lebih sulit hanya sekedar urusan pekerjaan, mencari nafkah, men, mencari jodoh, ya, masalah ekonomi, masalah apapun, ya. Dan seringkali kita menyepelekan, intinya, ya, kalau ada dosa otomatis pasti Tuhan pulihkan gitu. Tidak, ini tugas pokok kita. Jadi, Bapak Ibu, menemukan potensi kodrat dosa itu udah gampang. Sangat tidak gampang. Ya, sangat tidak gampang. Karena ini kemarin saya ilustrasikan kan gini, ya. Ilustrasikan tuh ini. Ya. Ini yang disebut potensi-potensi di sini, ya. Eh, apa ada akar-akar yang nggak kelihatan ini. Ini kodrat dosa ya. Kalau iblis masuk, ya, kita buka celah, ini akan muncul buah dosa, pohon dosa. Nah, untuk menemukan ini, ya, apakah kita masih punya iri hati, apakah kita suka kehormatan, apakah kita masih ada seks yang tidak benar, ya, suka percabulan, atau bahkan mungkin urusan kuliner, soal makan ini sebenarnya kita punya nafsu yang berlebihan soal ini, gitu ya. Ini hanya bisa kita tahu ya kalau kita bersentuhan, ya, dengan hidup sehari-hari, ya, lewat peristiwa-peristiwa, gitu. Nah, inilah Bapak Ibu, tidak mudahnya mematikan kodrat dosa karena memang tersembunyi, gitu, ya, tersembunyi ini, ya, hidden sins. Hidden sins itu ya kodrat dosa itu tersembunyi, dan itu, ya, perlu, kadang Tuhan perlu mengoperasi, ya, ibarat kanker gitu, dari kanker yang sudah menjalar itu nggak mudah kan untuk dikeluarkan, ya, nggak mudah, sehingga Tuhan kadang-kadang, ya, mengizinkan adanya penderitaan, tantangan, ya, yang memaksa kita mencari Tuhan, gitu. Ternyata ada tujuannya Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Nah, ini yang Bapak Ibu sangat, apa ya,
nggak gampang gitu, nggak gampang. Nah, ini juga sebenarnya ya yang hari Selasa kemarin kita diskus tentang menaikkan misal hidupmu. Kalau ada orang yang tidak berkualitas, yang gampang menyerah, apalagi kemarin tuh, yang nggak komit gitu ya, nggak bertanggung jawab gitu ya, itu mungkin secara kejiwaan, manajemen gitu ya, nggak baik ya. Tapi secara rohani sebenarnya memang di situ dia berarti masih ada kodrat dosa, ada pangkalan dosa di dalam dirinya yang belum dibereskan. Jadi kalau ada pangkalan dosa ini kita matikan, kita bereskan, pasti otomatis ya pohon dosanya ya eh, perilaku negatifnya akan bisa hilang. Ya, kalau ada orang malas gitu, ya nggak mau tanggung jawab gitu, ya itu pasti ada pangkalan di dalamnya, ada sesuatu di dalam dirinya yang belum beres. Ya, mungkin soal pengalaman masa lalunya, soal eh, apa namanya pola pikirnya dia yang salah juga. Ya, kalau itu diselesaikan, sudah apa namanya mengerti dia menemukan kebenaran, pasti kualitas kerjanya di kantor itu akan juga meningkat. Nah, jadi ini pentingnya Bapak Ibu, pentingnya ya, pentingnya. Oke. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah nih, tanggung jawab mencapai target responsibility. Apa yang dimaksud ini? Ya, pengertian tanggung jawab mencapai target. Ya. Penyelesaian dosa bukan hanya soal pengampunan terhadap pelanggaran, tapi tuntutan aja pemenuhan tanggung jawab mencapai target. Ini kan pasti berhubungan sekali dengan yang materi menaikkan mistar hidupmu kan? Kalau kita mau menaikkan mistar hidup kita, artinya mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi, ya, terutama dalam hal prestasi kerja kita, hubungan dengan teman, karakter kita, ya, harus mulai dari pengertian yang benar bahwa ya eh, soal dosa bukan soal pengampunan saja, pelanggaran saja. Tuhan Yesus tidak hanya datang ke dunia hanya cukup mengampuni kita, ya, menyelesaikan membayar hutang dosa kita, tapi menuntut kita dan mengajar kita untuk belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang Tuhan kasih, target yang Tuhan berikan. Jadi orang Kristen ya, dia mendapat anugerah keselamatan yang luar biasa, itu ada tanggung jawabnya. Ya pasti ada tanggung jawabnya. Kita tuh dapat privilege, hak istimewa. Nggak mungkin Tuhan tidak kasih tanggung jawab. Itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Pasti ada target yang Tuhan mau kita capai. Nah, itu ya tiga hal ini yang eh, teman-teman juga pahami ya, pahami ya. Nah, jadi kalau kemarin kita ngomongin keselamatan soal apa namanya kehidupan kekal kita, ya sebenarnya bicara tentang dosa itu juga bicara hidup kita hari ini, ya. Menentukan bukan hanya hidup di masa depan, tapi hidup hari-hari ini juga akan terdampak oleh pandangan dan tindakan kita berdosa atau tidak, meleset atau tidak. Ya. Nah, mari kita sudah belajar apa? Bahwa eh, setiap orang ya itu punya target. Ya, nah, jangan khawatir ya Bapak Ibu, teman semua, saudara semua, Tuhan itu adil. Ya, tidak mungkin yang diberi sedikit dituntut sama dengan yang diberi banyak. Ya, tadi talenta perumpamaan tentang talenta ini. Ya, tentang talenta ini bicara tentang modalitas, tentang tanggung jawab yang diberikan. Kalau diberi 5, ya itu tanggung jawabnya lebih gede dibanding dengan yang beri 1 gitu. Ya, jadi bukan masalah gede-gedean atau banyak-banyakan anugerah atau apa pemberian yang Tuhan kasih gitu ya. Tapi soal seberapa kamu bertanggung jawab terhadap uh, pemberian Allah ini ya, yang Tuhan sudah
titipkan kepada kita ya, baik kemampuan dari pikiran, bakat kita. Ya, jadi kita kalau punya bakat khusus, kepintaran khusus itu memang Tuhan titipkan, Tuhan beri ke kita untuk kita bertanggung jawab. Ya, jadi kita tidak mungkin dan tidak boleh dan tidak mungkin bisa iri kepada orang lain karena setiap orang itu punya tanggung jawab masing-masing. Ya, kalau dia punya banyak, ya pasti tuntutannya beda. Nah, yang celaka adalah dia diberi banyak, tapi malah seperti hamba yang diberi 1 talenta ini. Misalnya ada orang diberi 10 talenta terus dikubur gitu. Nah, itu lebih parah. Ya, itu lebih parah. Jangan sampai tidak seperti itu. Ya, dan ya kita akan bisa melihat lah orang-orang yang diberi wah modalitas Tuhan luar biasa gitu ya kesempatan nulis tapi malah dipakai untuk diri sendiri. Nah, itu masalah, Pak Ibu. Ya. Nah, ingat ingat panah ini ya. Target panah ini ya. Kita tuh nggak tahu apa kita diberi target yang ini, yang kedua atau yang ketiga ya. Tapi kita akan belajar seiring waktu tahu di mana ya Tuhan mau membidik kita ya sempurna sebatas mana itu Tuhan pasti tahu ya. Jadi eh, kita mulai berjalan dari step awal yang kita bisa. Ya, jangan menyerah. Intinya jangan menyerah. Ya, karena kita on the track. Jadi kalau udah on the track, jangan menyerah. Gitu ya, terus. Ya, karena kita tahu di depan itu Tuhan sudah menyediakan mutiara yang sangat berharga. Ya. Nah, ini salah satu yang kemarin saya tekankan, yang paling berbahaya soal perspektif dosa itu adalah kalau dibilang bahwa urusan dosa nanti bisa ditunda. Nanti kalau udah tua, ya bisa ditunda nanti kalau kerjaan saya ini udah beres atau saya sudah mencapai tingkat ya, ekonomi tingkat kekayaan tertentu baru saya ngurusin rohani gitu. Nah, itu salah besar. Ya bahaya. Ya dosa itu seperti bahaya laten ya. Apalagi kalau masih ada pangkalan, masih ada banyak pangkalan, itu bahaya laten ya. Bahaya yang sewaktu-waktu mengancam. Ya bisa tadi ya bertumbuh bertumbuh menjadi pohon dosa besar kalau tidak segera ditebang. Nah, nggak segera dibereskan di pangkalan dosanya ini. Nah, ini yang kita mengajak semua teman-teman untuk serius, ya, serius melihat diri kita apa sih yang masih tersembunyi gitu, apa sih gitu, ya. Karena kalau kita tidak menyelesaikan, ya, kita tidak segera beres-beres, tidak segera berkemas-kemas, ya, tidak persiapan, tahu-tahu ini pohon sudah besar, ya, tahu-tahu itu menjadi pohon dosa yang besar yang sulit ditebang, ya. Seiring usia kita, teman-teman, ya, seiring itu pula kita makin sulit untuk berubah, ya. Bersyukur buat teman-teman semua, saudara semua yang masih di usia usia muda, karena masih bisa berubah, masih bisa berubah. Dan saya malah rindu, ya, teman-teman semua di sini bisa bersaksi ya, terutama yang muda-muda ya, yang masih kuliah, Yanti, Kris, Ana, dan yang lain, Ati, itu yang eh, masih punya rentang waktu yang panjang, tapi sudah tahu kebenaran ini, wah pasti ya, kalian akan menjadi pribadi yang luar biasa. Ya karena apa? Kalau ini pangkalan dosa ini diberesin, ya, ini pasti akan mematikan pohon dosa dan menumbuhkan pohon kehidupan. Ya, kualitas Kristus, ya, gairah Kristus, karakter Kristus akan muncul. Ya, ingat di Efesus 4:26-27, jangan sampai kita memberi kesempatan, ya, memberi topon, ya, memberi buka celah sedikit pun terhadap yang ada di hati kita. Ya. Nah, saya mau sedikit kasih ilustrasi teman-teman di sini. Ya, kalau bicara mengenai apa dosa,
ya. Eh, kita harus gini, ya. Tidak mungkin sesuatu orang yang melakukan misalnya pembunuhan gitu ya, itu tiba-tiba, ya, tiba-tiba dia bisa langsung membunuh, ya. Kalau kita lihat ya, disebut tindakan dosa itu ya, paling berdosa itu istilahnya gitu, itu pasti di ranah sini nih ada hukum pidana, ya. Kalau orang membunuh, wah ini ranahnya sudah hukum pidana. Misalnya katakanlah bobotnya ini 100 gitu. Ah, ini mah bukan dikatakan meleset lagi, ini sudah jauh gitu ya, jauh. Nah, ini orang bukan Kristen juga tahu ini salah, ini dosa, ini jelas dosa lah ya. Orang Kristen juga tahu. Orang-orang seluruh orang dunia juga tahu, baik yang beragama maupun tidak beragama, itu tahu itu salah. Ya. Ada di bawahnya lagi hukum perdata ini melanggar hukum apa termasuk melanggar hukum tertulis juga, tapi keparahannya tidak seperti pidana ya. Tidak masuk ke penjara misalnya. Kalau hukum pidana ini bisa masuk penjara ya. Oh, kalau apa namanya dilanggar ya kompensasinya nggak sampai ke penjara. Nah, ada di bawahnya ya di level dosa itu levelnya itu ya mungkin sebatas melanggar moral etika ya, tapi tidak termasuk di hukum negara ya. Kalaupun kita melanggar itu hanya hukuman sosial. Ya. Ini juga sama-sama meleset ya di luar target besar ini ya. Ini kan kalau dikatakan ya ini lingkaran target kita ini sudah jauh ya. Nah, bagian ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Kalau orang mengaku Kristen ya, mengaku Kristen tapi ya soal dosa yang dilakukan ya keterikatan dosa yang dilakukan masih di area di sini nih ya, itu dia di luar target. Artinya dia sebenarnya bukan pengikut Kristus kalau saya katakan ya. Dia tidak meneladani Kristus, dia tidak mau bertanggung jawab terhadap anugerah yang dia beri. Intinya ya kita nggak apa istilahnya eh, melihat orang itu juga objektif ya. Jangan hanya karena dia pejabat gereja atau punya jabatan tinggi di gereja, eh, punya apa namanya ya gelar pendeta atau apapun ya. Kalau dia melakukan satu pelanggaran yang jelas kasat mata ya, itu bisa dikatakan dia belum belum ikut Tuhan secara benar ya, belum secara benar. Nah, ini kasat mata orang bisa bedakan ya. Makin ke sini itu makin sulit dibedakan. Nah, begitu masuk lingkaran ini target ini ya, target ini makin sulit dibedakan ya. Kalau eh, apa membunuh jelas ya, atau kalau tidak sopan ya, misalnya di tempat umum di kencing sembarangan gitu misalnya, ya mungkin nggak sampai dihukum apa gitu ya. Eh, tapi itu tidak sopan ya, itu akan ada hukuman sosial misalnya. Itu masih kelihatan orang. Tapi makin ke sini, saudara-saudara, ya, itu makin tidak kelihatan. Ya. Sebenarnya itu meleset tapi tidak kelihatan. Contohnya apa? Ya, kalau di sini yang nilai 100 tuh membunuh, ya, di sini misalnya tindakan tidak sopan. Nah, mungkin di sini ada kebencian. Nah, membenci ini, ya, itu tidak kelihatan orang lain. Benar nggak? Kita kan tidak bisa melihat orang lain itu membenci, ya, kita atau tidak, gitu. Ya ada kebencian, tidak kelihatan. Gitu. Nah, ini mulai mulai sulit untuk deteksi. Ya. Kalau kita mungkin masih bisa, ya. Tapi habis itu di level yang lebih kecil itu eh, apa iri itu misalnya, ya ada tidak membenci tapi ada keiri-iri sedikit. Nah ini sebenarnya itu juga kemelesetan, tapi orang lain pasti nggak tahu, ya.
Di bawahnya iri mungkin sekedar tidak suka, ya. Tidak suka, kita tidak suka sama sesuatu saat orang lain, wah nggak suka saya sama dia karena begini-begini gitu. Itu eh, makin tidak kelihatan. Habis itu dibawanya lagi kita cuma kesel, ya. Suatu hal kita ngobrol sama teman terus wah dia bikin kesel kita. Ya. Nah, kalau kita hidup di hadirat Tuhan, ya, kalau kita punya waktu duduk diam mendengarkan Tuhan, ini dosa-dosa yang makin halus, makin kecil akan terdeteksi. Tapi kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, tidak membangun hubungan, kita dosa yang secara kasat mata tidak kelihatan gitu ya, karena tidak ada di aturan hukum tertulis, seperti membenci, itu kita jadi tidak peka gitu. Hati kita membenci, kita nggak nyadari bahwa kita benci terhadap orang, ya, atau iri terhadap orang. Teman kita bekerja yang tadinya mungkin levelnya di bawah kita yang membimbing kita, tiba-tiba kalian melesat, nah kita ada iri, ya, atau tetangga yang tadinya lebih biasa ekonomi di bawah kita, tiba-tiba punya mobil baru gitu, kita sendiri masih mobil lama, nah itu ada iri. Itu Bapak Ibu, ya, kalau kita mau sempurna itu harus makin bisa kita deteksi, ya, makin bisa kita deteksi. Karena kalau tidak, ya kita tidak berlatih mendeteksi, ya kita tidak mencapai target Tuhan, ya tidak mencapai target. Jadi kalau kita masuk berdoa, ya penyembahan, ini yang utama nih, pendeteksian terhadap kodrat dosa kita. Ya. Mau dosa sekecil sehalus apapun akan bisa terkoreksi, ya jika kita peka terhadap suara Tuhan, ya kita punya waktu, ya duduk diam, ya hadirat Tuhan akan melingkupi kita, ya, memampukan kita untuk melihat kedalaman jiwa kita sendiri, ya, sehingga ya, kita makin peka, makin bisa mengkoreksi, ya, dosa sekecil apapun, ya. Tapi kalau kita punya waktu, misalnya hubungan sama Tuhan waktu acara resmi, doa malam baru kita kontak, mulai hubungan sama Tuhan, atau doa dalam meeting, dalam pertemuan yang resmi, ya, kita nggak akan bisa mendeteksi hal-hal yang kecil, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara semua, ya di materi ini, ya, sebenarnya mengajak, ya, materi tentang dosa, ya, tentang perspektif dosa ini mengajak kita untuk melihat, ya, bobot dosa di dalam kita itu makin halus nggak, makin halus kita bisa deteksinya, ya. Buat orang lain mungkin itu bukan dosa, tapi buat kita jadi masalah, ya, karena kita makin peka terhadap sesuatu. Nah, saya berharap dengan materi yang dibagikan ini, ya, membuat kita punya alert yang tinggi. Nah, percayalah Bapak Ibu, kalau kita bisa peka terhadap hal yang Tuhan dia berkenan, ya, pasti, ya, kualitas karakter kita dan kualitas pekerjaan kita di hadapan manusia juga akan makin tinggi. Pasti makin tinggi. Nah, mari kita sebelum tutup kita menyanyikan lagu kemarin supaya kita peka gitu ya terhadap suara Tuhan, ya. Ya Bapa beri aku mengerti. Ini kita mau doa sama-sama, ya. Mari kita lihat ke dalam hati kita untuk kita Tuhan mengerti akan dosa-dosa kita. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku.
Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, bukalah pengertian agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri session ini.
Semoga materi ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh kita uh, mau Tuhan pulihkan. Mau Tuhan pulihkan. Bapak yang kami kasihi, Bapak, perilaku tadi Tuhan, kami sungguh-sungguh punya kerinduan Tuhan untuk mengerti keadaan di matamu. Tuhan lewat materi ini tentang dosa yang tersembunyi, tentang pangkalan dosa ini. Tuhan kami mau hari demi hari yang kami lewati itu menumbuhkan kepekaan kami yang semakin dalam Tuhan, dan mengerti bagi kehendak-Mu. Tuhan, syukur kami buka mata rohani kami jika masih tertutup dan masih belum berkenan di hadapan-Mu. Tuhan mau waktu yang Kau berikan, mau kami rubah, kami convert menjadi keadaan yang suci, kudus, tidak bercela, dan berkenan di hadapan Bapa yang rindu. Itu yang kami rindukan Tuhan. Dan malam ini Tuhan, mengubah hati kami. Kami berkomitmen untuk peka Tuhan terhadap apa yang tersembunyi di dalam yang Engkau tidak berkenan. Doa ini kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan selamat kami yang percaya berkata, Amin. 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 Terima kasih, Pak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin.